Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratama Nugroho. Ini lagi saya menemui maestro seni rupa kita, Bapak Supantono. Beliau ini lulusan dari Institut Teknologi Bandung dan juga pensiunan dini guru Sekolah Menengah Seni Rupa Yogyakarta SMSR. Sengaja saya ingin menemui Pak Supantono untuk berbicara tentang karya-karyanya. Selamat berjumpa Pak Pantono. Selamat jumpa Pak Argo. Pak Pantono, ini saya terus terang ingin kemarin ketika saya kesini belum selesai ya lukisan ini ya. Belum, ini Sekarang sudah selesai nih. sudah selesai. Ini Anda bicara tentang apa ini? Ya, tentang demokrasi tahun 2024. Oh, Ya. atau tegasnya mungkin kaitannya dengan pilihan presiden atau apa ini? Ya, ini kan dari seniman itu harus merespon dari lingkungannya. Oh, Saya ingin merespon dengan simbol dasi, simbol jas yang ala presiden. Jadi, saya ambil sebagai simbol-simbol aja, sebagai simbol apa semacam ciri khasnya apa saya ambil, kemudian di wajah itu kan, otak itu kan termasuk pikiran, kan ada otak kanan dan otak kiri. Maka otak kanan dan kiri itu saya isi dengan tulisan-tulisan, dengan angka-angka, angka-angka dan huruf-huruf itu. huruf-huruf, Atau angka saja. angka dan huruf-huruf. Oh, artinya nek angka-angka kan duit itu, kuantitatif ya toh. Iya. Nek huruf-huruf kekuasaan atau apa? Iya, iya. Jadi kan di dalam era digital itu kan mesti ada angka-angka dan huruf-huruf. Untuk bisa menerjemahkan, ada hashtag itu kan termasuk bagaimana sebuah layar itu bisa menampilkan gambar itu kan. Maka sekarang itu kan eranya era digital. Jadi sekarang itu mungkin TV kurang diminati, tapi mungkin Facebook, YouTube, TikTok itu lebih digemari, lebih cepat lah. Nah, ini tegasnya aja. Ini kan sudah sebentar lagi pilihan presiden. Anda memberi harapan kepada siapa ini? Di antara mereka itu? Atau kepada semuanya, atau salah satu, atau salah dua, atau seperti apa? Ya, kalau kita melihat itu kan harus hati-hati ya. Jadi saya seniman ya tentunya harus melihat siapakah presiden yang memberi harapan dengan seniman yang nanti akan memberikan sesuatu yang bisa menghidupkan kesenian kita. Jadi selama ini kan yang paling banyak diangkat itu kan olahraga ya. Seni itu kan kebudayaan, tari, musik itu mungkin nomor 2 ya. Kalau seni lukis, patung itu kan jauh dari harapan kita. Jadi saya ada undangan luar negeri pun untuk mencari patungan juga sulit. Ini kan termasuk bagaimana negara bisa mencukupi seniman-seniman yang belum punya pas dalam situasi pandemi bisa berangkat luar negeri, bisa membawa musik budayaan. Tentu harus memilih presiden yang memang mengangkat citra seniman, bukan yang malah menelanjangan termasuk seniman itu tenggelam itu. Jadi kalau bisa ya jangan sampai. Selama ini kan seniman ketika pemilu kan dinaikkan ya, ibaratnya didanai, begitu setelah pemilu ya sudah goodbye gitu. Bahkan menurut saya malah yang digelibengke. Awalnya ada isi kampanye kan pemusik-pemusik, penyanyi-penyanyi barang itu kan, bahkan dulu pameran-pameran lukisan sekarang kan dipakai. Tapi setelah berkuasa kan rano popone itu. Iya, sampai ada lelang juga Pak. Jadi ada lelang-lelang itu lewat partai. Jadi nanti bagaimana dia ngeluarin uang besar, tapi nanti untuk bantuan apa? Jadi untuk citra saja. Jadi ini tentunya seniman harus jeli ya. Jadi kalau ini saya gambarkan ya, otak kanan, otak kiri itu kan termasuk bagaimana head itu kan termasuk ada otak kanan, otak kiri, ada yang eksak dan ada yang sifatnya intuitif ya, nilai rasa, humanisme, mencintai, menghargai, menghormati,
ya mencintai rakyat itu kan di otak kiri ya. Selama ini kan otak kanan yang lebih dominan, jadi cari untung gitu loh. Bukan untuk rakyat gitu loh. Artinya perlu nggak menurut Anda derajat Anda itu sebagai seniman itu diangkat oleh presiden yang akan datang itu? Iya, iya. Artinya derajat seniman itu loh. Karena menurut saya kan derajatnya selama ini kan memang kapiran terus, nggak diperhatikan gitu loh oleh penguasa gitu loh selama ini. Iya, ya, betul, betul. Jadi ini kan Sebetulnya Anda tadi bilang boleh bantuan sulit segala itu kan sebetulnya kan karena memang ngopo itu digatek gitu. Kan sebetulnya itu tuh sebetulnya. ya awalnya memang apa dibantu, tapi kan selama ini kan bantuan tuh biasanya ya Pak ya, bantuan di kesenian tuh kan nombok sike. Nah, Ya wong nggak punya uang kok nombok aja kan bingung gitu. Jadi nombok dulu baru setelah nanti ada kwitansi apa baru untuk ditukarkan. Itu kan kadang-kadang aneh kadang-kadang malah itu kan dari sisi sporadis. Iya. Nggak, maksud saya kan secara sistem, Pak. Secara sistem itu kan seniman pada umumnya kan tetap kapiran. Artinya di situasi seperti sekarang ini kan pelukis itu kan banyak yang kesingkang-singkang toh. iya betul. Karena kan lukisannya kan Dora Payu segala itu kan banyak itu anunya. Bahkan hidupnya kan lalu di era-era boom seni rupa aja kan ada berlapis-lapis ya. Ada yang sedino tadi artisan kancane itu sedino yang dibayar 50.000 kalau tukang batu itu kan lebih mahal tukang batu itu. Itu seperti apa Mas menurut Anda ini? Ya, ini Artinya harapan Anda terhadap presiden yang akan datang ini tegasnya seperti apa itu? jadi kalau ini kan saya gambarkan rebutan jas RI1 kan ibaratnya gambarannya ini kan simbol rebutan jas RI1. Di situ ada head, ada otak kanan otak kiri yang saya tulis dengan angka-angka. Sedangkan tuanku rakyat itu kan itu Tuanku rakyat itu bahasanya Ganjar itu ya jelas. makanya, itu kan tuan Artinya berarti Anda punya harapan yang besar terhadap Ganjar atau seperti apa? ya kalau dilihat dari sepak terjangnya Ganjar ini ya semua ada kelemahan kelebihan masing-masing ya. Di kubu 1 juga ada kelemahannya, kubu 2 juga ada kelemahannya, kubu 3 Enggak, maksud saya tegas saja ketika Anda punya harapan terhadap perkembangan paling tidak minimal seni rupa di Indonesia itu, minimal seniman seni rupa seperti Anda itu loh. Itu Anda punya harapan kepada siapa itu loh. Tadi secara malu-malu Anda bilang itu apa namanya tuanku rakyat itu loh. Terus saya tegas bilang itu omongannya Ganjar itu. Apa memang benar Anda punya harapan yang besar terhadap Ganjar atau seperti apa itu? ya kalau dilihat dari keberanian Mahfud itu kan orang Madura ya. Orang Madura itu kan lebih tegas, lebih berani ya, lebih berani. Dan Mahfud sendiri kan juga sebenarnya dia menguatkan betul dari Ganjar ya. Kalau bukan Mahfud mungkin juga ya nanti tetap nanti juga yang menang siapapun juga saya agak sulit juga memprediksi. Tapi maksud saya gini, jadi bukan prediksi yang menang atau kalah, tapi harapan Anda terhadap kemajuan seni rupa atau minimal terhadap Anda sendiri sebagai seorang pelukis itu punya harapan yang besar terhadap siapa itu loh. kalau dari tiga-tiganya itu kan saya belum mendengar tentang bagaimana dia misi di dalam untuk kemajuan kebudayaan. Belum mendengar dari kemarin ini presiden 1, 2, 3 itu kan ada debat presiden ya, dari cawapres presiden itu ada debat itu kan belum mewakili dari seniman sendiri itu pun. Jadi makanya ini kan ada demokrasi tapi kresi. Jadi karena di sini kan mereka kan kekuasaan itu kan tentu dekat dengan gila ya, bisa gila kekuasaan, gila jabatan, dan kalau kalah itu kan banyak sejarah yang membuktikan. Kalau di Jawa Timur Surabaya dulu pernah ada yang nyalon bupati, ketika kalah sudah uangnya habis miliaran, habis-habisan, terus sampai telanjang gitu, telanjang itu. Makanya kresi itu bisa nanti kalau kalah bisa ngamuk gitu kan. Ini sebenarnya Indonesia itu masih belum dewasa di dalam demokrasi menurut saya.
Oke Pak Pantono, sampai di situ dulu, nanti lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih Pak Pantono. Ya, makasih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.